hisap asiku Pak. Tolong panggilkan siswi bernama Jenara, suruh menghadap ke ruangan saya. Perintah Pak Edward, selaku wali kelas 12 IPA pertama. Baik Pak. Jawab Denny, selaku ketua kelas 12 IPA pertama. Sementara menunggu Jenara datang, Edward memeriksa ponselnya. Ada banyak pesan dari mamanya untuk memintanya pulang. Edward memijit pelipisnya kala membaca pesan mamanya tentang perjodohan dan makan malam yang tengah disiapkan. Sampai kapan kontes perjodohan ini berakhir? Gumam Edward dengan heran. Tiba-tiba pintu diketuk membuat Edward menoleh. Masuk. Pintu terbuka dan menampilkan Jenara. Bapak manggil saya? Edward hanya mengangguk, mematikan ponselnya. Kamu kemarin sudah konsultasi dengan BK untuk memilih jurusan? Tanya Edward seraya mencari berkas Jenara. Sudah Pak. Jawab Jenara dengan cepat. Ia sedang menahan sesuatu yang sangat sakit saat ini. Rasa nyeri berdenyut ini membuatnya sangat tidak nyaman untuk diajak mengobrol saat ini. Lalu apa pilihanmu? Apa kata guru BK? Tanya Edward menanyakan tentang hasilnya. Jenara meremas erat roknya sembari menunduk menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang berdenyut dan sakit. Edward mengangkat kepalanya menatap Jenara yang malah menunduk. Ada apa? Apa sesuatu terjadi? Tanya Edward dengan dingin. Jenara langsung mengangkat kepalanya, menatap Edward dengan mengetatkan giginya, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kata Bu Deli saya diminta untuk memilih Universitas Milen saja, sepertinya akan lebih baik karena sesuai dengan jurusan yang saya pilih, namun saya keberatan untuk biayanya Pak, karena itu saya memilih universitas pilihan kedua, kata Bu Deli itu terserah saya, karena saya memilih jurusan yang saya kuasai, saya bisa memilih universitas manapun. Jelas Jenara tentang hasil konsultasinya kemarin. Edward mengangguk membuka biodata Jenara, melihat transkrip nilai serta catatan dari guru BK. Lalu kamu akan tetap memilih Universitas Milen atau pilihan kedua? Bukankah kamu sangat gencar untuk memilih Universitas Milen? Jenara menelan salivanya kala benda kenyalnya begitu berkedut keras dan semakin nyeri. Saya tetap memilih Universitas pilihan kedua Pak, kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa tidak terlalu sulit. Jawab Jenara dengan spontan. Edward manggut-manggut dengan paham, menutup berkas milik Jenara. Ia menatap Jenara yang sejak tadi menunduk meremas roknya. Hingga tatapannya menangkap sesuatu pada seragam putih Jenara. Kenapa seragammu basah? Tanya Edward dengan lancang dan spontan. Jenara mengangkat kepalanya, seraya menggigit bibir bawahnya meringis kesakitan. Maaf Pak, tapi bisa tolong hisa, saya sudah tidak kuat, ini sangat sakit sekali. Kata Jenara dengan spontan tanpa berpikir panjang. Edward menelan salivanya dengan terkejut melihat tingkah Jenara yang menahan rasa sakit seraya meremas dadanya. Apa maksudmu? Jangan berkata tidak sopan, kamu sedang berada di sekolah. Kamu tahu apa yang barusan kamu lakukan? Tanya Edward dengan marah. Jenara yang sudah tidak kuat, sontak langsung menghampiri Edward. Maaf Pak, saya lupa bawa pamping. Biasanya saya tidak pernah begini, tapi hari ini saya benar-benar tidak bisa menahannya. Bisa tolong bantu saya? Kata Jenara yang mana ia sudah berdiri di samping Edward saat ini. Edward dibuat canggung dan bingung harus bagaimana, namun melihat sesuatu merembes dari balik seragam putih Jenara membuat Edward bingung harus bersikap. Jenara sontak langsung melepaskan kancing seragamnya, membuat Edward memalingkan wajahnya. Maaf Pak, bisa cepat lakukan, saya tidak kuat lagi, ini sangat sakit dan berdenyut, rasanya sungguh sakit saat tidak bisa keluar. Kata Jenara dengan panik sembari meremas meja menahan rasa sakitnya. Edward yang tidak ingin lebih lama lagi melihat Jenara kesakitan, sontak mengangkat tubuh Jenara ke atas mejanya, menatap dengan canggung Jenara. Terus Pak hisap. Lenguh Jenara panjang kala Edward mulai menghisap asinya. Edward melepas hisapannya menatap mata Jenara yang sendu. Pelankan suaramu sebelum orang-orang membakar ruanganku. Jenara mengangguk, menggigit bibir bawahnya. Edward kembali menghisap asi Jenara, sesekali ia meremasnya dengan kuat. Jenara mendongakkan kepalanya ke atas, menikmati sensasi puas dan lega dengan hisapan Edward. Tanpa Jenara sadari, ia meremas rambut Edward. Edward yang sedikit terbuai, seolah lupa dengan posisinya saat ini. Hingga keduanya teralihkan dengan ketukan pintu. Cepat sembunyi, kata Edward seraya mencecap sekilas bibirnya. Jenara mengancingkan kembali seragamnya, langsung bersembunyi di bawah meja Edward. Masuk, kata Edward sembari duduk kembali di kursinya, memasang wajah sesantai mungkin. Jenara yang kini duduk di antara kaki Edward benar-benar dibuat salah fokus dengan apa yang berada di depannya. Ia benar-benar di posisi yang salah saat ini. Aku sudah gila, aku benar-benar sudah gila,
Bagaimana bisa aku meminta guruku untuk menghisap asiku? Batin Jenara dalam hati. Pak Edward ini biodata anak-anak kelas Bapak yang kemarin konsultasi dengan saya. Ujar Bu Deli seraya menyerahkan berkasnya. Terima kasih, Bu. Kata Pak Edward seraya menerima berkasnya. Bu Deli hanya mengangguk namun ia tak kunjung pergi dari sana. Ada yang lain, Bu? Tanya Edward kala Bu Deli masih berdiri di sana. Saya ada tiket nonton malam ini, bagaimana jika kita berdua pergi bersama? Tawari Bu Deli pada Edward. Edward dengan senyum canggung menggelengkan kepalanya pelan. Maaf Bu Deli, saya benar-benar sibuk untuk menyiapkan berkas anak-anak, dan nanti malam kebetulan sekali saya ada acara keluarga. Bu Deli hanya bisa mengangguk dan pamit keluar begitu saja. Edward dengan napas lega memundurkan kursinya ke belakang. Keluarlah, kata Edward pada Jenara. Dengan canggung dan malu, Jenara keluar dari persembunyiannya. Jenara menunduk di depan Edward dengan malu, meremas kuat roknya. Sejak kapan? Tanya Edward membuat Jenara mengangkat kepalanya. Jenara yang paham kemana arah pembicaraan Edward sontak kembali menunduk dan menjawab. Sejak kelas 2, Pak. Biasanya saya selalu menampungnya di Pampeng untuk disalurkan ke Bank ASI, karena hari ini lupa, jadi saya tidak bisa menahannya. Edward memalingkan wajahnya seraya menelan salivanya. Jika kamu tidak bisa menahannya, apa yang akan kamu lakukan? Tidak mungkin kan kamu meminta teman laki-lakimu untuk melakukannya? Jenara langsung mendelik kesal dan menggelengkan kepalanya. Mana mungkin saja melakukan itu, lebih baik saja mati kesakitan di toilet. Kata Jenara dengan tegas membuat Edward menaikkan sebelah alisnya. Lalu tadi? Jenara langsung menundukkan kepalanya kembali. Itu karena Anda sudah mengetahuinya lebih dulu dan saya tidak bisa keluar dengan seragam basah begini. Jawab Jenara dengan jujur membuat Edward langsung berdiri dari kursinya dan mendekat pada Jenara. Jenara mengangkat kepalanya menatap Edward dengan takut. Bapak boleh hukum saja apapun itu, tapi saya mohon, jangan beritahukan hal ini pada siapapun, Pak. Saya benar-benar bodoh dan ceroboh tadi. Saya juga sudah tidak sopan pada Bapak. Saya pantas dihukum. Saya memang murahan namun itu juga bukan keinginan saya, Pak. Kata Jenara dengan pasrah. Saya tahu, itu karena kamu kelebihan hormon galaktorea. Kata Edward yang paham tentang hal itu. Jenara menelan salivanya, menunggu apa yang akan Edward lakukan padanya. Mulai sekarang, biarkan saya menghisap asimu sebagai gantinya saya akan tutup mulut. Jenara mengangkat kepalanya dengan terkejut. Bab 2, Cemburu. Jenara langsung kembali ke kelasnya dengan kepala yang terus ia gelengkan dengan keras. Aku pasti sudah gila, ya aku pasti sudah gila, mana bisa aku melakukan itu tadi, bagaimana bisa kau bodoh Jenara, bagaimana bisa? Jenara merutuki akan kebodohannya yang benar-benar sangat fatal. Jenara! Pekik Mora dengan kesal kala sahabatnya itu terus berjalan tanpa menghiraukan panggilannya. Mora, dari mana kau datang? Tanya Jenara yang tidak menyadari akan panggilan Mora sejak tadi. Oh sakit! Ringis Jenara kala Mora menarik telinganya. Kau sungguh tidak punya telinga? Aku memanggilmu dari lorong ujung hingga ke sini, kau bahkan tidak menoleh atau berhenti. Omelnya seraya melepas telinga Jenara. Ya maaf, aku sedang fokus. Ujar Jenara seraya mengusap telinganya. Mora mendelik kesal dengan Jenara, membuat Jenara langsung memeluknya. Iya, maaf sayangku. Besok nggak diulangi lagi. Mora berdecih mendengar ucapan Jenara. Kau dari mana saja? Aku mencarimu sejak tadi. Kata Mora dengan kesal. Oh, tadi dipanggil Pak Edward ke ruangannya, biasalah untuk ditanyai perihal universitas. Kata Jenara menjelaskan meski ia kembali teringat akan perihal hisap ASI tadi. Mora manggut-manggut menggandeng lengan Jenara sembari berjalan ke kelas. Nanti malam kita keluar yuk, jalan-jalan atau nonton. Ajak Mora membuat Jenara mengangguk dan teringat satu hal. Kau tahu, tadi aku dengar Bu Deli mengajak Pak Edward pergi nonton bareng, tapi sayangnya Pak Edward menolak karena ada acara keluarga. Kata Jenara memberitahu. Hah? Serius? Gila sih Bu Deli? Jenara langsung membungkam mulut Mora. Kecilkan suaramu sebelum Bu Deli membunuhmu. Mora hanya mengangguk membuat Jenara melepas tangannya. Tapi siapa sih yang gak jatuh cinta sama Pak Edward? Aku aja yang sebagai siswinya tergila-gila, apalagi Bu Deli. Secara Pak Edward guru paling muda, paling tampan, paling kaya, paling perfect, dan paling seksi di sekolah. Orang gila mana yang gak tahu itu? Orang buta aja cuma ngeraba tubuhnya udah pasti milih Pak Edward. Secara kalau aku disuruh milih dengan mata tertutup dengan meraba tubuhnya, tentu aku bisa mengenali jika itu Pak Edward. Jenara hanya manggut-manggut mendengar pujian Mora yang selalu terlontar setiap kali mereka membahas Pak Edward.
Kenapa otakmu begitu lancar begitu kita membahas tentang Pak Edward? Lalu kemana otak lancarmu itu ketika pelajaran matematika sedang berlangsung? Maura hanya menyunggingkan senyum manisnya dan berkata, sepertinya hilang sebagian. Jenara hanya mengangguk setuju dengan ucapan Maura. Jenara menelan salivanya dengan malu kala mengingat apa yang terjadi di ruangan Pak Edward tadi. Ia benar-benar tidak punya muka lagi untuk bertemu dengan Pak Edward nanti. Pelajaran ketiga dimulai, di mana sialnya sekarang waktunya biologi dan itu tepat Pak Edward yang mengajar. Kau kenapa? Habis maling apa? Kenapa wajahmu tampak sangat gelisah seperti itu? Tanya Maura dengan penasaran. Olia yang mendengar hal itu sontak langsung menatap wajah Jenara. Kau kepergok ngapain? Hah? Panas dingin gitu. Jenara mendesis kala mereka berdua begitu berisik sekali. Diam, atau aku akan menjahit bibir kalian, bukannya tenang aku malah semakin cemas. Maura dan Oli saling melemparkan tatapannya. Gara-gara mau maju presentasi ya? Tanya Maura mendekti. Jenara menggelengkan kepalanya. Oh, aku tahu, karena Stephen pasti. Jenara berdecak kala Olia selalu membahas Stephen. Gak ada apapun, kalian diam saja, aku akan atas ini sendiri. Maura mengedikan bahunya kala ditatap oleh Olia. Tidak lama beberapa siswa masuk berbondong-bondong ke dalam kelas. Jenara menelan salivanya kala melihat Pak Edward memasuki kelasnya. Ia menundukkan kepalanya, menyibukkan diri menatap bukunya. Selamat siang semua. Sapa Pak Edward seraya menyalakan monitornya. Siang Pak. Pak Edward langsung menyalakan laptopnya, membuka materi untuk pelajaran hari ini. Bagaimana dengan presentasinya? Sudah siap? Tanya Pak Edward yang langsung ingat dengan tugas yang ia berikan. Sudah Pak. Jawab mereka serempak membuat Pak Edward mengangguk mantap dengan senang. Sekilas ia menangkap Jenara yang menundukkan kepalanya, terbesit ide usil dalam pikirannya. Kelompoknya Jenara sudah siap? Tanya Pak Edward tiba-tiba membuat semua mata langsung tertuju pada Jenara. Jenara mengangkat kepalanya, menatap teman-temannya, lalu Pak Edward sekilas. Sudah Pak. Jawabnya dengan sedikit gelagapan. Pak Edward mengangguk dan mempersiapkan Jenara untuk segera maju bersama dengan kelompoknya. Pak Edward lalu memilih duduk di bangku Jenara untuk mengamati presentasinya. Ada rasa ingin tertawa dan juga senang melihat Jenara maju ke depan